Pada akhirnya emas kembali gagal untuk mengalami kenaikan, bahkan memanfaatkan momentum untuk tembus di atas 2660. Terakhir tercatat dengan level tertinggi 2657 dan ini berarti menandakan resistennya masih terlalu kuat, masih terlalu tangguh dan akhirnya terjadi penurunan. Bahkan ya sampai detik ini 2655 level tertinggi dan itu berarti zona sell kita, dan kita akan coba update apakah perlu disesuaikan atau mungkin segera keluar atau mungkin dirubah nanti malam. Nah, semua ini kaitannya dengan data ekonomi, tapi kita lihat lebih dulu dari US dollar berikut ini. Oke teman-teman, ini berarti jawaban dari pertanyaan kita dalam 3 hari terakhir, karena kita sempat menantikan apakah mungkin US dollar akan kembali turun atau tidak, dan itu kaitannya dengan kekhawatiran ataupun kecurigaan kita kaitannya dengan head and shoulder ya. Nah, posisinya teman-teman, kalau misalkan dilihat di sini adalah candlestick-nya ditutup dengan bearish candle, dan juga ini menandakan kedua kalinya dia bearish ya, jadi doji candlenya 2 kali, kemudian dia tertekan. Untuk saat ini kita lihat akan ada penurunan. Nah, cuman ya istimewanya adalah emasnya kelihatannya juga tidak terlalu bergeming ya, kenaikannya masih singkat, lalu kemudian tertahan kembali dan akhirnya turun. Nah, tapi apakah itu akan menandakan suatu hal yang reverse atau tidaknya akan bergantung dari data nanti malam. Oke, untuk sementara waktu yang terpenting adalah kita masih tetap melihat dalam jalur yang sama. Jadi saya asumsikan bahwa dia masih tetap bertahan di zona tengah dari real body tersebut, dan kita belum melihat sampai tembus ada 107 ataupun 160.95 ya. Untuk saat ini perkiraannya adalah US dollar masih tetap strong bearish ataupun potensi turun. Nah, hal sebaliknya mungkin kita lihat dari US Treasury-nya. Posisinya, kalau misalkan kemarin ternyata dia sempat naik, ternyata dia juga gagal naik teman-teman. Ya, jadi dengan candle hijau kemarin, ternyata dia tertahan di sini, dan ini berarti menandakan dia tertahan di level resisten yang bisa dibilang sedikit lebih tinggi, tapi juga closing price-nya masih tetap di bawah. Nah, artinya kalau secara agregat, harusnya kita akan lihat penurunan lanjutan, dan itu berarti equal dengan candlestick yang ini teman-teman. Nah, jadi hati-hati ya, posisinya mungkin akan ditentukan dari level 4,089 level tersebut. Kalaupun misalkan dia turun, mungkin kita asumsikan penurunannya ke zona tengah dulu, jadi masih ada peluang untuk rejection juga. Jadi hati-hati dengan zona yang kita tandai ya, support satunya dengan support keduanya di sini. Nah, posisi ini akan sangat ditentukan 2 hari ke depan teman-teman, karena kita belum tahu ya posisinya apakah non-farm akan menunjukkan ke atas atau menunjukkan ke bawah. Kalau misalkan kita asumsikan secara teknis, berarti kan peluangnya kurang lebih sampai sini, kemudian teka-tekinya adalah apakah lanjutkan turunan seperti itu atau dia justru akan terjadi rebound. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan kita dalam 2 hari ke depan, artinya malam nanti sampai ke besok. Dikarenakan hanya ada data jobless claim, maka selama datanya tersebut tidak terlalu mengejutkan, maka saya rasa pergerakannya akan relatif sideways. Jadi artinya penurunan pun akan relatif terbatas, kenaikan pun demikian pula akan terbatas. Jadi ini baru akan tercapai atau mendapatkan jawaban adalah saat data non-farm payroll besok malam. Nah, ini berarti juga kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, untuk nanti malam saya rasa kita masih tetap dalam jalur potensi penurunan dari US Treasury-nya, tapi juga ini agak mengkhawatirkan untuk potensi double bottom atau mungkin triple bottom ya. Nah, tapi coba kita tengok. Kalau misalkan pun dia naik ya, saya asumsikan naik tersebut mungkin akan tertahan di zona ya, ini adalah sideways-nya, kemungkinan kita tandai 50% real body dari long black ataupun long bearish candle. Kemudian puncaknya di sini. Jadi aturannya tetap sama, resistance 1, resistance 2. Nah, kira-kira kalau dengan keadaan seperti ini, berarti otomatis kita asumsikan ini rejection terlebih dulu dari support. Berarti kita harapkan akan ada rebound terlebih dulu. Nah, reboundnya ada kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Kalau ini yang terjadi, berarti kita punya kesempatan untuk melihat dia lagi-lagi. Ini posisinya adalah cukup menarik ya. Saya rasa kita akan dapatkan lagi kemungkinan ya lebih kepada head and shoulder, karena saya asumsikan ini bagian leftnya, kemudian ini bagian head, dan nantinya kita sedang melihat proses untuk pembentukan right shoulder. Kalau itu confirm, barulah kita akan punya tenaga alasan yang cukup kuat untuk mendorong harga emas. Ya, kemungkinan bukan hari ini, tapi melainkan besok. Itu pun dengan catatan data ekonomi mendukung. Nah, di sisi lain US dollarnya juga sama. Karena kita sedang menantikan konfirmasi lanjutan untuk apa yang kita curigai sebagai head and shoulder. Ya, ini sama saja, Anda boleh tarik di sini ataupun di sini. Ya, saya ambil titik tengah karena saya asumsikan 2 bagian ratio-nya tetap sama. Nah, jadi kita tinggal tunggu prosesnya apakah punya kelanjutan sampai tembus zona supportnya atau tidak. Kenapa dia miring? Karena posisinya seperti ini ya. Puncak kiri,
dengan puncak kanan juga relatif miring, lebih rendah yang kanan, sehingga kemungkinan neckline-nya pun lebih miring ya. Jadi artinya di sini kita memiliki kondisi di mana kita harus sabar menunggu sampai zona neckline betul-betul tembus, dan itu berarti di bawah level 105.50-an. Saya perkirakan mungkin di 105.30-an. Oke, berarti kita masih harus wait and see, dan anything could be happen ya. Artinya di sini bisa saja terjadi kegagalan kalau misalkan ternyata boro-boro turun malah dia kecenderungannya tertahan dan berbalik naik di situ. Ya, ini akan berbahaya untuk nasib emas berikutnya yang mungkin saja akan terjadi gangguan. Tapi ya sebetulnya ini lebih bagus ya, karena berarti kita skenario-nya cukup bagus, dan dimana emas diharapkan turun dulu sebelum nantinya akan berbalik arah kalau misalkan didukung dengan data non-farm besok. Nah, untuk pound sterling kalau teman-teman perhatikan harga sedang mulai kenaikan ya. Cuman di sini ada dua catatan teman. Kita lihat di grafik daily. Pertama, kalau kita lihat dengan candlestick, kita setuju bahwa ini adalah bullish candle. Oke? Tapi permasalahannya kalau misalkan kita ingat dengan dua candle ataupun 3 candle terakhir, di mana 2 hari yang lalu kita sempat singgung terkait dengan potential bearish engulfing. Nah ini ya, artinya kalau lihat kenaikan kemarin masih belum dinyatakan gagal untuk potensi bearish engulfing-nya. Artinya lagi teman-teman, berarti pertahanan terakhir atau resisten yang wajib ditembus untuk menggagalkan secara keseluruhan bearish engulfing-nya itulah areal 1.27488 alias 1.2750-an. Kalau begitu, ini sama dengan grafik K4 yang ternyata itu adalah areal 0% Fibonacci retracement dari grafik K4 ya. Fibonacci-nya saya tarik dari bottom sampai ke puncak, dan itu berarti juga menandakan resisten yang cukup kuat di area tersebut. Nah, artinya secara skenario Anda hanya bisa lakukan buy atau akan confirm buy kalau betul-betul terjadi penembusan di atas zona ini ya. Jadi kalau ini tembus, Anda boleh lakukan buy atau bahkan hold buy ataupun pertahankan buy dengan asumsi bahwa dia sudah menabrak ataupun menembus zona resisten. Sebaliknya, areal ini kalau misalkan dianggap masih relatif kuat, maka yang justru akan terjadi adalah double top, kemudian dia akan tertekan turun, dan ingat neckline-nya akan berada di zona 1.2610. Nah, jadi dalam hal ini ada dua strategi yang bisa Anda pertimbangkan, tapi kalau saya melihat dengan kondisi tersebut, berhubung dengan data pound sterling yang relatif lebih lemah daripada USD, maka kecenderungannya saya lebih memilih mungkin kita akan lihat double top ya. Itu pun dengan harapan bahwa posisi RSI akan tetap di zona lebih rendah. Jadi puncak keduanya akan tetap lebih rendah daripada puncak pertama supaya akan didukung dengan bearish divergence. Nah, ini dengan stop loss di atas 1.2750. Itu sebabnya skenario pagi ini saya rekomendasinya adalah sell di dekat 1.2740-an. Artinya 1.2700 ataupun 1.2740 itu adalah zona sell Anda. Stop loss-nya pasang saja sekitar 30-50 poin di atas dari 1.2740 tersebut. Nah, itu sebabnya saya pasangnya di 1.2800. Dengan asumsi Anda boleh switch strategi in case ternyata ini tembus. Anda punya peluang untuk memperbaiki itu kalau betul-betul tembus 1.2850-an. Jadi selama tidak tembus itu, saya asumsikan kenaikan di atas 1.2750 itu bisa saja false breakout ataupun hanya sekedar semu gitu ya, penembusan semu. Nah, kemudian kalau kita compare dengan crude oil, nah ini yang juga cukup menarik teman-teman. Apakah dia gagal mengalami kenaikan? Satu sisi iya, karena ini juga seperti yang kita ingatkan kemarin ya, gagal untuk naik lanjut di atas 7150, boro-boro 7150 dia tertahan di 70-an ya. Kalau saya asumsikan dengan apa yang terjadi pada pasar, maka secara teknis sebetulnya dia tertahan di zona resisten ini. Nah, ini adalah 50%-nya persis di area yang kemarin ya, dan berarti kita perlu untuk melihat hal tersebut akan terulang apa tidak. Nah, tapi catatannya adalah beberapa waktu lalu dia sempat tembus resisten ini. Harusnya secara tesis kalau misalkan kita bicara tentang penembusan, maka seharusnya yang akan lebih memudahkan adalah tembus itu berarti berubah tren dan harusnya mengalami kenaikan. Oke, sementara dia tertahan di resisten, berarti penurunan yang terjadi kemarin sampai pagi tadi itu adalah sekedar pullback yang masih dikategorikan normal. Jadi dalam hal ini kalau lihat dari areanya yang sudah mengalami hal tersebut, maka ini diasumsikan sebagai areal buy, termasuk juga di areal merah ini 67.90-an atau bahkan 6800 itu adalah best area untuk lakukan buy, dengan catatan
stop loss dipasang di bawah 6750 karena begitu tembus di bawah 6700 dia akan menguji 66 atau bahkan tembus di bawah 66. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan ataupun diputuskan oleh OPEC nanti sore. Daily-nya ini agak berbahaya karena posisinya adalah ditutup dengan dark cloud cover yang kemungkinan akan membuat dia gagal untuk tembus di atas 70 ataupun di atas 72. Nah, berarti akan ada ancaman baru terkait dengan support 66 tersebut. Jadi hati-hati, switch strategi menjadi sell kalau itu tembus di bawah 6700. Tapi kalau Anda ingin melakukan buy, maka pastikan dia sekarang ini berada di area yang tepat dan stop loss-nya tetap dipasang. Kemudian pastikan dengan keputusan OPEC nanti sore. Nah, terakhir dari crude ataupun dari gold, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari beruntun. Kita lihat inilah doji candle. Short body, real bodinya kecil, kemudian ada tail atas ataupun tail bawah semi berganti, dan saya asumsikan inilah keraguan ataupun ya mungkin sifat dari market yang cenderung wait and see sampai data non-fundamental besok. Artinya peluang untuk penurunan ataupun bahkan kenaikan sebetulnya masih imbang, teman-teman. Jadi bisa jadi dia akan kecenderungannya turun dulu baru naik atau naik dulu baru turun ya. Tapi pada dasarnya selama dia tidak tembus di atas 2686, saya rasa kenaikan berapapun di atas 2650-an itu akan kembali terganjal seperti yang terjadi pada 1 minggu terakhir. Nah, pada kuncinya kita akan lihat pengujian kembali 2623 asalkan 2630 ditembus. Kenapa 2630? Karena dia dalam 2 hari terakhir tertahan di level 2632 dan 2634. Nah, terakhir kalau kita perhatikan posisinya kan sebetulnya kita masih menantikan terkait dengan head and shoulder. Nah, inilah bagian right left atau ya bagian kiri. Kemudian yang sedang terjadi adalah bagian kanan yang memang cukup panjang ya, tapi dia flat. Nah, artinya kita masih tetap dalam jalur penurunan dari head and shoulder dengan catatan dia akan valid, dia akan confirm kalau tembus 2622. Artinya lagi ada 2 support yang harus dikonfirm ataupun divalidasi. Dalam hal ini adalah 2632 dan juga 2622. Kalau ternyata dia betul turun sesuai dengan ekspektasi, maka hati-hati di 2630-an sebaiknya Anda boleh exit lebih dulu dan perhatikan market, kemudian perkembangan lebih lanjut. Kalaupun terjadi pantulan, pastikan dia tidak tembus di atas 2666 karena ini yang akan membatalkan 100% terkait dengan head and shoulder. Selama dia tidak terjadi kenaikan di atas 2666, maka head and shoulder tersebut masih tetap berlaku.